Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai, yang saya sayangi, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Hasna, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semuanya yang di depan, yang di belakang, semuanya menjadi golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Garwa putra wayah sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Lagi dan lagi kita diizinkan untuk duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Kalau istana presiden saja hanya dimasuki orang-orang penting, pejabat-pejabat tinggi, orang yang mau masuk dicek dia siapa, punya janji atau tidak, bawa senjata atau tidak, itu istana presiden. Tapi Masya Allah, hari ini kita yang punya maksiat banyak, maksiat pada suami, maksiat kepada Allah, maksiat kepada sesama, maksiat di mulut, di telinga, di mata. Allah gak bertanya. Dan Allah tetap izinkan kita duduk di tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Maka ya Allah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari duduk kita siang hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan, mengabarkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain, tidak bukan untuk menyempurnakan bagusnya akhlak. Maka untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita berpakaian? Untuk apa kita menutup aurat? Tidak lain, tidak bukan kita mencari ilmu supaya kita menjadi orang-orang yang akhlaknya bagus. Maka Masya Allah, Maryam, kalau kita hari ini bicara menutup aurat, Maryam adalah satu-satunya perempuan disebut di dalam Al-Quran allati ahsanat farjaha, perempuan yang membentengi kemaluannya. Apa bedanya tutup dengan benteng, Bu? Banyak orang menutup aurat, banyak orang menutup rambutnya, tetapi tidak membentenginya dari mendengar sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Banyak orang menutup kakinya dengan kaos kaki, tapi tak mampu membentengi dirinya dari melangkah ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Maka ibu-ibu mengajak kepada yang bicara dan yang mendengarkan, mari ngaji kita jadikan benteng, pakaian kita jadikan benteng, ilmu kita jadikan benteng dari kita bermaksiat kepada Allah. Maka ya Allah, semoga duduk kita siang hari ini mengantarkan kita kepada syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pada materi, ada satu pertanyaan yang patut kita jawab, Bu. Mengapa ibu mau berbuat baik, Bu? Apa alasan ibu mau ngaji? Apa alasan ibu mau bersedekah? Kenapa ibu mau membaca Al-Quran? Kenapa kita mau menolong orang? Kenapa kita terus berbuat baik? Masya Allah. Harus ada jawabannya. Dan ternyata jawaban yang harus kita siapkan pertama,
Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang berbuat baik itu dicintai oleh Allah. Kenapa kita berbuat baik? Karena pengen dicintai oleh Allah. Kenapa ibu ngaji? Pengen dicintai oleh Allah. Bu, jamaah pengajian tuh kadang di grup, Ustazah maaf ya izin nggak bisa hadir, ada kepentingan keluarga. Dan nek gantian kula sing izin pripun Bu? Jamaah maaf izin ya, ada kepentingan keluarga nggak jadi berangkat ngaji. Alhasna, masya Allah Bu. Kenapa kita ngaji? Ya Allah, jangan yang lain-lain. Kita pengen dicintai oleh dicintai menungsa mawon nikmatnya luar biasa Bu. Tahu-tahu ibu dekat dengan bakul roti mesti keteliriban apa nih Bu? Roti ini Bu. Dekat dengan bakul bakso pikantuk nopo nih Bu? Bakso nih Bu. Lah kula cepak kali ustazah mboten nate oleh semene Bu. Masya Allah. Lah dekat dengan orang saja kita keteliriban, apalagi sampai dekat dengan Allah. Nun sewu. Di beberapa instansi kalau kita menyebut nama orang atau kita dapat tanda tangan orang, Pak Nun sewu niki kula dipeseni kali Pak Niko. Langsung ada orang, monggo Bu, langsung ke dalam saja. Itu dekat dengan manusia. Bagaimana kalau kita dekat dengan Masya Allah. Maka kenapa mau ngaji? Karena kita pengen dicintai oleh Allah. Lalu kedua, kenapa kita berbuat baik? Ya Allah, stiker biru entah tahun berapa saya mencoba bertanya-tanya, katanya dulu stiker itu disebar oleh guru kita Ustadz Haris Soeharto Bu. Bunyinya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik kepada siapa Bu? Diri sendiri. Kadang kita tuh GR. Ada anak yatim, ini bulan Muharram, kita santuni. Lalu kita merasa alhamdulillah nyong wis berbuat baik karo bocah. Sesungguhnya Bu, sebelum orang lain menerima kebaikan dari tangan kita, kebaikan itu jatuh kepada siapa dulu Bu? Ya Allah, andai engkau tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang engkau berikan terlebih dahulu ditampani oleh tangan Allah dengan tangan kanannya sebelum sampai kepada orang yang kita beri, niscaya kita akan memberikan yang nomor Bu, yang terbaik. Sebelum sampai kepada kotak infak yang diedarkan tadi, sampai dulu ke tangannya siapa Bu? Dan diterima dengan apa Bu? Tangan kanan, dan bukan untuk orang lain, melainkan kebaikan itu untuk siapa? Ibu membantu orang lain sebenarnya membantu diri sendiri. Tadi saya habis mau jadi setan sama suami. Nanti habis asar ayah mau rapat. Rapat apa? Rapat tentang tanah kuburan. Singkat cerita gini-gini. Terus saya masih egois. Janganlah bikin kuburan sendiri aja Bunda. Nggih. Astagfirullahaladzim. Nyong meh wae dadi kula meh wae dadi setan Bu. Ya Allah, pan ngendoni bojone, ampun lah nggo kuburan dewek bae ngaten Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, sesungguhnya ketika kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk siapa Bu? Ngaji hari ini untuk al-hasna atau untuk diri kita sendiri? Ibu tadi berangkat bayarin orang di mobil untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Bawa permen dibagi ke sampingnya untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Ketika orang sadar bahwa kebaikannya untuk diri sendiri, kalau kita malas berbuat baik, kita akan memperbaikinya. 3. Sesungguhnya niki, ibu niki seneng banget tolak bala, ibu. Niki cok takon, Ustazah, amalan nopo sing saged nolak bala? Men anake kula teng mriko aman nopo men marai ditolak? Sesungguhnya innal hasanata yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kalau kita berbuat baik, keburukan-keburukan itu akan dihilangkan oleh Allah. Sing barang ala-ala ilang jenenge napa Bu? Niku wau napa? Tolak. Jadi ngaos niki tolak bala Bu.
Boten ming ibu pergi ke orang pintar, naudzubillah, sholatnya 40 hari tidak. Jor ibu diparingi ajian kan maos niki ibu berbuat baik itu menolak bala. Keempat, sebelum masuk materi, innal hasanata tunadi ukhtaha wa tad'uha. Sesungguhnya ketika kita berbuat baik, perbuatan baik yang kita lakukan akan memanggil saudara-saudaranya. Nek lebar ngaji gak mungkin habis itu mau maksiat, Bu. Mesti lebar ngaji, ya Allah nyong pengen kayang gini. Maka kebaikan itu akan memanggil saudara-saudaranya. Infak itu akan memanggil saudara-saudaranya, Bu. Bahagia membahagiakan orang lain itu akan memanggil saudara-saudaranya. Kapan-kapan kita kajian judulnya bahagia dengan membahagiakan orang lain. Masya Allah. Manggil. Yang terakhir, Masya Allah, wa may yaqtarifu hasanatan yazid lahu fiha husnan. Asy-Syu'ara ayat yang ke-42. Sing sapa wonge tumindak perkara sing becik, Allah bakal nambahi kebaikan itu. Berarti hari ini ibu nikmat ngaos. Berarti kalau kita nikmat ngaos, nanti nikmatnya bakalan apa? Ditambahi. Setunggal pengen ditresnani kalian Gusti Allah. Kaping kalih, sesungguhnya ketika kita berbuat baik, kita bukan berbuat untuk orang lain tapi dirinya sendiri. Nomor 3, berbuat baik menika menolak. Biasanya ibu-ibu niku seneng sing bahasa tolak bala. Ustadz, amalan apa yang membuat rezekinya jadi melimpah? Bener, mesti takone kados niku, Bu. Jarang yang tanya Ustazah, amalan apa yang bikin hati khusyuk gitu, Bu. Itu yang tolak bala, rezekinya tambah banyak. Nomor 4, sesungguhnya kebaikan itu akan memanggil saudaranya. Yang terakhir, wong damel apik niku apike bakal ditambah. Judul kajian kita apa, Bu? Semua kembali. Janjane ya tok judul-judulan kula nek takoni, Bu. Saya ngajinya apa? Lah judulnya apa baik, Bu. Tapi kadang kalau judulnya belajar sholat wajib, Ibu mesti nggak datang, Bu. Nah, habis bilangnya gimana, Bu? Lah wes tahu. Coba Ustazah Eva hikmah dari bulan Muharram. Ibu nggak tertarik. Karena di mana-mana udah ngaji tentang bulan. Semua kembali kepada dirimu. Wah, apa ya? Masya Allah. Jormalai penasaran. Saking penasaran nih, jadi penisirin. Masya Allah. Mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud kembali kepada diri kita sendiri? Saya udah dipesan nih, Ustazah, bukunya jangan disenggoli ya, itu ganjel. Wah, berarti kalau buku ini saya ambil, ininya melurut. Insya Allah tidak pecah. Saya lempar ke atas. Yang jatuh apa? Botol yang sama. Karena saya melempar botol, maka jatuhnya botol. Kalau saya melempar ke atas ludah, maka yang jatuh ludah. Kalau saya melempar ke atas bunga, maka yang gigol bunga. Kalau saya melempar ke atas paku, maka yang jatuh napa, Bu? Itulah maksud semua kembali kepada diri kita sendiri. Bon rampung ngaji nih, Bu. Namu gegari napa sing dilempar dewek nang uripe dewek, Bu? Wong sing seneng melempar kebaikan ya bakal entuk sing apik. Wong sing seneng berdamel perkara sing ala nggih bakal dialani paling pelpenake, Bu. Wong apik nggih oleh apik, wong ala bakal ala. Maka mari kita mencontoh bagaimana salah satu yang kita lempar itu adalah doa. Kita sesungguhnya kita tuh ketika berdoa itu, Bu, sedang mengirimkan ke atas, Bu.
Ya Allah, saya minta rezeki yang berkah. Ditangkap sama Allah. Kata Allah, nanti dulu ya. Kayaknya kamu kalau mobil sekarang belum pas. Kamu harus bikin garasi. Nek bane gondol kudu nukok naban. Nek rusak kudu dandani. Makanya kowe urung bisa nyopir semang luru. Sopir biasa nih. Wong lanang nek ora amanat bukan deke malah lan niku seterusnya. Maka kata Allah apa Bu? Tunggu dulu ya. Nanti tak jatuhkan kok aqua ini. Tapi di waktu yang dan tempat yang paling maka nun sewu. Kadang saya melempar seperti ini tidak saya tangkap Bu. Tapi kadang gelondong. Doa-doa kita tidak jatuh pada diri kita, mungkin kepada anak-anak kita, lebih jauh lagi cucu kita, jauh malah cicit kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hari ini kita akan belajar doa Nabi Musa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Pertama, mari kita buka surah Thaha ayat yang ke-25. Surat nomor Bu? Thaha ayat yang ke-20. Nek matos GHP insyaallah cepet. Sinten sing betul Al-Qur'an? Alhamdulillah. Thaha ayat yang ke-25. Niki pun apal kabeh Bu. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang menarik dari doa ini Bu. Fir'aun itu ketika Nabi Musa itu ketika membaca doa ini yang dihadapinya adalah Fir'aun. Tubuhnya kuat, tentaranya banyak, kekuasaannya luas, orang-orangnya hebat. Mestinya logikanya manusia ajeng arep-arepan kalih raja sing tentarane okeh, sing disuwun nomor 1 kekuatan napa Bu? Fisik dong. Wong mau bertemu dengan siapa? Fir'aun. Ya Allah, mbok kula dikuataken fisike. Saya mau bertemu dengan Fir'aun yang bejat, mau bertemu dengan Fir'aun yang diktator, yang tentaranya banyak, yang kekuasaannya luas, yang bayi saja oleh Fir'aun diapakan Bu? Logika kita kalau mau menghadapi orang seperti itu doanya pripun? Ya Allah, kula diparingi kekuatan, mbok kula diparingi pasu. Sekarang bikin mudah. Ibu kalau mau putranya ujian doanya bagaimana? Ya Allah, mudahkanlah anakku dalam mengerjakan, kan pas Bu. Sekarang ibu putranya mau melahirkan, doanya napa? Ya Allah, mudahkanlah anak saya dalam persalinan. Ibu putranya mau safar, doanya ibu apa? Rono ngati-hati ya, muga-muga lancar, selamat, tekan. Ini Musa mau ketemu dengan siapa? Doanya minta dilapangkan dadanya. Seperti tidak nyambung. Maka banyak guru-guru kita membahas tentang doa ini. Musa mau ketemu Fir'aun, mestinya meminta kekuatan, tapi tidak dengan Musa. Musa meminta dadanya lapangkan. Apa hikmahnya Bu? Coba. Ibu sakit, mungkin doa kita enggak, ya Allah tolong sembuhkan penyakit saya. Tapi ketika kita minta, ya Allah lapangkanlah, maka Allah akan memberi kelapangan. Apa akibat dari kelapangan itu? Kalau kita diberikan kelapangan, berobat niku rasane mantep. Teng rumah sakit diparingi gampil, kepanggih kalih dokter sing gampil, perawat sing gampil, tukang parkir sing, dan kita pun siap menerima andai kita tidak dijumpakan dengan orang-orang seperti itu Bu. Maka doa ini luar biasa.
Sayangnya doa ini hanya kita amalkan kalau kita mau ceramah, Robbis Rohli, atau membuka acara jadi MC. Biasanya ibu Robbis Rohli Sodri wa yassirli wahlul 'uqdatam. Fokusnya kepada ya Allah, lancarkanlah lisanku supaya tidak keluh. Ini doa dibaca kapan saja. Maka apa yang didapatkan Nabi Musa? Nanti di Toha ke bawah sini Nabi Musa akan ketemu Fir'aun. Buatan wedi bu. Fir'aun mengumpulkan semua pasukan sihirnya. Nabi Musa sama sekali tidak bergetar. Fir'aun mengancam, Nabi Musa tidak bergetar karena dadanya napa bu? Dilapangkan. Nun sewu. Ada gambaran sederhana tentang lapang dada bu. Saya punya air ini. Kalau saya bawa garam sesendok, lalu saya masukkan ke dalam botol merek minuman ini, airnya berubah menjadi napa bu? Asin. Tapi kalau saya pergi ke Telaga Menjer, bawa garam sesendok, saya tuangkan di Telaga Menjer, apa yang terjadi dengan air Telaga Menjer? Tidak berubah. Begitulah lapang dada bu. Ajeng diceguri napa mawon, riak Telaga Menjer itu kecil bu. Umpami kok belandok watu teng Telaga Menjer, itu pinggirnya keluar napa bu? Gelombang. Gelombangnya tuh halus. Tapi kalau gelas kita ubek-ubek dengan sendok, gelombangnya bagaimana bu? Masya Allah. Itulah kelapangan dada bu. Kalau kita hatinya lapang seperti Telaga Menjer, untuk memudahkan pemahaman, dimasukin gula tetap Telaga Menjer, dimasukkan garam tetap Telaga Menjer. Kadang ada orang buang pempes sembarangan, tetap Telaga Menjer. Ada orang naik kapal di atasnya, tetap Telaga Menjer. Karena hati kita sudah napa bu? Cobi praktek. Niki ning praktek teng dalam, bojone maringi hadiah Telaga Menjer. Boten maringi hadiah Telaga Menjer. Nalikone ibu gerah dilus Telaga Menjer. Dicidor nambahe ora dilus Telaga Menjer. Niku penak bu. Enak bu. Masya Allah. Orang itu kalau lapang dada, ya Allah, numpak mobil Telaga Menjer. Giliran numpak angkot Telaga Menjer. Giliran tunuti mobile kancane sing maer Telaga Menjer. Kala-kala ngojek melaku pun dados napa bu? Maka ayo kita miliki hati yang lapang. Caranya doanya menghafalkan doa Nabi Musa yang pertama. Mari kita ucapkan bersama-sama. Boten bareng kepercelitut-celitutan. Kudu jelas. Wahid isnen salasa. Niki cok onten sing buka acara leng maos tungan niki pating keceletat. Niki kudu tak palaken. Boten mung nalikane ajeng onten acara, tapi setiap saat. Kemarin saya pulang ngaji itu hatinya gelisah banget. Enggak tahu, saya bilang astagfirullahaladzim, Robbis Rohli Sodri. Dan ketika hatinya tenang itu saya bilang gini bu, ya Allah, atika ayam temennya bu. Kata seorang ustadz, kalau kita tenang bu, gak tahu sebabnya, atine rasanya pripun bu? Ya Allah, mungkin itu adalah doa orang tua kita untuk kita bu. Lu orang ngapa-ngapa kak, neng atine napa bu? Ayam bang. Kemarin pulang ngaji tuh gelisah banget, rasanya onten sing deg-deg yang mau ngapa kena uang ya. Robbis Rohli Sodri wa yassirli amri. Termasuk mau bicara dengan suami bu. Banyak perempuan yang tidak ngambil doa ini. Nabi Musa mau bicara dengan Fir'aun, minta wahlul 'uqdatam, mau bicara dengan Fir'aun. Kita ini bukan mau bicara dengan Fir'aun. Ketika kita mau bicara dengan anak, ketika kita mau bicara dengan suami, ketika guru mau mengajar anaknya di murid, ketika ibu atasan mau bicara pada bawahan, minta dulu sama Allah bu.
Malamnya berdoa dulu, ya Allah, besok saya mau ngomong perkara penting sama suami. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi saya ngaji dengan Gus siapa lupa, lewat aja di beranda Bu. Di Quran ada namanya surat jin. Coba dibuka surat jin, surat keberapa Bu? Ben boten ngantuk kok tak kongkon terus Bu. Surat jin. Surat yang keberapa Bu? Nah, niki. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi jin niku senengnya apa Bu? Apa Bu? Mirengaken. Saya cuman menirukan Bu. Masya Allah. Ini pentingnya kita belajar itu saling mendoakan. Kita penting Bu, kata beliau. Nek ngaji ku ojo kaya jin. Mong napa Bu? Mong mendengarkan tok. Lebar niku mpun Bu, itu katanya beliau. Saya sampai bilang sama suami saya tadi, ya ini Gusnya lucu banget ya. Ono ngaji ning ngajine kaya ngaji jin. Sopo sing ngajine kaya jin iku? Wong sing nek mau ngaji mung napa Bu? Jadi ketika jenengan wis tau krungu, oh wis. Damel napa ora? Burung. Nah, niku ngajine sing. Jadi hanya napa Bu? Jadi doa ini mayo kita amalkan Bu. Ketika mau bicara dengan siapapun, minta dulu kepada Allah, ya Allah, semoga ucapanku nggak nyinggung, yang dengar itu remen, buatan tersinggung, mudeng, dan seterusnya. Suami saya memahami termasuk doa ini. Itulah doa Nabi Musa yang sebenarnya terusannya panjang. Tapi karena kita mau mempelajari 5, maka kita percepat. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-16. Surat nomor Bu? Al-Qasas ayat yang ke-16. Silahkan dibuka HP-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qal. Nabi Musa berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Pendek. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Mari wahid isnin salasah. Rabbi, tirukan. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yuk. Ya Allah, dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Kemarin di majelis mana saya lupa. Di antara doa-doa pengakuan yang kita kenal adalah mengakunya Nabi Adam. Maka Nabi Adam berdoa, Rabbana dzolamna anfusana. Kemudian kita mengenal Nabi Yunus yang mengaku zalim kepada dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hari ini kita mendapati Nabi yang ketiga. Tidak menyalahkan Fir'aun, wala menyalahkan keadaan, wala menyalahkan kenapa kecilnya harus dihanyutkan di sungai. Tetapi Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ceritanya ketika beliau memukul seorang pemuda Kipti, kemudian pemuda itu setelah dipukul oleh Nabi Musa mati. Beliau berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli.
Apa doa ini untuk kita, Bu? Sinten sing sedina mboten nate ndamel dosa, Bu? Awet enjing mau dumugi seniki pun dosa napa dereng, Bu? Napa dosane? Masya Allah. Duka mripat mresani sing mboten pas. Duka lisan ngomentari tiang, Bu. Masya Allah. Kita ini kalau pakai kendaraan nih, Bu. Ada orang tuh tintin. Nah, tintin kalau ada orang nanggung niku jane tintine munine pripun, Bu? Mengger ta, ngaten Bu nggih. Nah, kemudian kalau ada orang mau lewat, kok kemudian kita kasih jalan, kita berhenti. Mobil sana bilang, tintin. Itu dia bilang apa, Bu? Matur nuwun, kita balik. Tintin artinya apa? Sami-sami. Nah, niku. Jadi hari ini bicara itu pakai klakson juga ya, Bu? Nah, niku berarti apa, Bu? Nah, itu kezaliman, Bu. Ibu tahu apa dosa yang paling cepat didatangkan oleh Allah ganjarannya? Satu, durhaka kepada orang tua. Dua, mendolimi orang lain. Kemarin kita ngaji di Ceria, Bu. Ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datang orang laki-laki yang memikul jenazah. Dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi, silahkan sholat di jenazah ini. Kami sampaikan kepada teman-teman kami yang ngaji kemarin, lihatlah. Sekelas sahabat Nabi begitu ingin disolati oleh siapa, Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu kalau Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir lahu, doanya langsung napa, Bu? Langsung ke langit. Maka mereka berbondong-bondong. Kalau ada orang meninggal di bawah, Rasulullah diminta menyolati. Kalau ada orang meninggal di bawah lagi, diminta oleh Rasulullah untuk menyolati. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Rasulullah nggak tanya apakah orang ini pernah berzina, apakah orang ini pernah meninggalkan sholat, apakah orang ini pernah meninggalkan puasa, apakah orang ini pernah meninggalkan sholat. Karena puasa, sholat, haji itu urusan kita dengan siapa, Ibu? Tapi Rasulullah bertanya, apakah orang ini punya hutang? Sahabat menjawab, tidak. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak, kata para sahabat yang lain. Lalu Rasulullah menyolatinya. Ibu, ya Allah, siapapun yang memiliki tanggungan, semoga Allah melunaskan tanggungan untuk kita semuanya. Apa yang ingin kami sampaikan? Tanggungan itu hubungannya dengan siapa? Dengan manusia, dengan orang lain. Maka Rasulullah tidak mau nyolati orang-orang yang punya kezaliman kepada orang lain. Maka kenapa kita penting mendoakan ini? Ya Allah, betapa sering kita berbuat dolim, Bu. Ya Allah. Mungkin kita parkir sembarangan, yang ditunuti parkir tidak berkenan. Mungkin teretes rumah kita neliti si umai batire, Bu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini banyak kezaliman. Maka supaya kezaliman itu tidak dibayar kontan oleh Allah sesegera mungkin, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Maka ya Allah ampunilah. Maka dilanjutkan di ayat ini, faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka diampuni. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha. Dados wong sing seneng donga kados dongane Nabi Musa niki, ketika suatu saat kok kita tergelincir berbuat dolim dan kita membaca doa ini, kedoliman kita dinopoaken kalian Allah, Bu, diampuni. Ibu, hari ini pajak naik berapa kali lipat, Bu? Ya Allah, berkali-kali lipat. Jur mungkin tenggen Satlantas nika wonten pengumuman pemutihan pajak. Loh, seneng banget, Bu. Jur sing sime keri, pajeke keri, jur dinopokaken, Bu. Kenapa kalau pajak saja kita pengen diputihkan, kok kezaliman tidak pengen diputihkan? Ibu tahu, orang yang di penjara itu dapat ampunannya niku per nopo? Sebentar lagi tanggal berapa? 17 Agustus dapat remisi karena apa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kalau lebaran
dapat remisi lagi. Oh, berkelakuan baik, kesaktian Pancasila dapat remisi. Kemudian apalagi Hari Pahlawan dapat apa, Bu? Jadi aling dapat ampunan ngenteni kapan, Bu? Tanggal 17, tidak dengan Allah. Setiap saat. Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyuti'a, untuk menghapuskan musi al-lail. Sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di pagi hari untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan kita di malam hari. Wa yabsutu yadahu bil lail, dan membentangkan tangannya di sore hari untuk menghapuskan kesalahan kita di pagi hari. Gak perlu nunggu 17 Agustus, Bu. Kita akan dapat remisi. Tapi sergep-sergep dongo, Robbi ini dolam tu nafsi faghfirli. Alhamdulillah, pun apal pinten, Bu? Kalih. Sak menika nomor 3. Masih di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-21. Tadi ayat yang keberapa? 16. Doanya juga pendek, Bu. Masya Allah. Qal, Nabi Musa berkata, Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Doa yang kedua. Doa yang ketiga. Pokoknya burine dolimin gitu, Bu. Doa nomor 2. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Doa yang ketiga. Rabbi najjini minal qawmil zalimin. Doa yang pertama, Rabbisrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, dia berkata, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Apa, Bu? Ini juga. Ketika doa keluar rumah, kita akrabnya itu bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Kan ada doa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika an udlima au udlam. Ya Allah, aku berlindung ketika keluar rumah, jangan mendolimi orang lain dan jangan didolimi. Dua arah, Bu. Ya Allah Gusti, nek kula medal saking omah, jangan sampai saya mendolimi orang lain, ya ojo nganti. Dan saya Bu, Ibu keluar rumah kok buang bungkus permen di jalan, itu mesti Ibu belum berdoa itu tadi, Bu. Karena itu namanya napa? Mendolimi. Ya wong mendolimi bakalane napa? Didolimi. Mungkin kita bertemu dengan pedagang-pedagang yang tidak jujur. Mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang mengambil yang bukan haknya, maaf, copet. Maka ibunda, qala rabbi najjini minal qaumil, minta diselamatkan dari perbuatan orang-orang yang zalim. Nggih malih, nggih tiyang jahat, nggih wong lanang sing cok nggodha. Beberapa tayangan, Ibu, terjadi lagi pelecehan terhadap seorang perempuan di gang sepi. Saya tertarik melihat, Bu, lalu saya buka videonya. Lah, ternyata perempuannya pakai bajunya. Ya jelas itu sebelum orang lain mendolimi dia napa, Bu? Mendolimi dia. Itu jenenge ngundang. Orang yang berpakaian tidak pantas itu sama dengan bicara, Mas, sini dong, godain. Makanya doanya,
ketika keluar rumah jangan sampai tangan kita mendolimi tur nopo didolimi. Rabbi najjini minal qaumir. Dalam konteks ini begitu Nabi Musa membunuh kan kedengaran oleh Fir'aun. Maka Fir'aun mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk mencari di mana keberadaan Nabi Musa. Tapi nanti di dalam Al-Quran Nabi Musa tidak ketemu. Karena Nabi Musa pergi ke sebuah negeri bernama negeri Madian. Kenapa Bu? Masya Allah. Sekarang Bu, orang penjahat itu bisa dicari. Oh, dia berada di sini, sinyal HP-nya, Bu. Masya Allah. Bahkan dahulu, jadi ilmu detektif itu sudah zaman dulu. Dulu kalau Rasulullah itu pernah mengutus 10 mata-mata. Sembunyi Bu, yang namanya mata-mata itu gerakannya harus apa Bu? Qadarullah masya'afa'al, dahar kurma. Bijinya dibuang di mana Bu? Di padang pasir. Musuh mencari. Utusan Rasulullah kala itu 10, saya lupa namanya dalam rangka utusan apa, tapi saya ingat ceritanya. Lalu dicari oleh pasukan musuh yang jumlahnya 100. Dari mana mereka berhasil menangkap yang 10 itu? Melihat biji kurma. Dilihat bijinya, kata orang kafir Quraisy ini biji kurma Madinah. Berarti ini adalah utusan siapa Ibu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu detektif nih Pak polisi nih kantornya di samping kita itu udah dari zaman dulu ada Bu. Maka bayangkan alangkah mudahnya bagi Fir'aun mencari seorang apa Bu? Musa. Tinggal kirim wong waktu itu nyari penyusunya, nyari ibunya Nabi Musa untuk nyusui saja langsung apa Bu? Langsung ketemu. Ini mencari Musa ke seantero Mesir tidak ketemu. Kenapa Bu? Karena Musa minta diselamatkan dari orang-orang yang dolim. Orang dolimnya itu siapa dalam konteks ini? Bu, kalau kita rajin doa ini ada pemimpin dolim dewek mboten keteliriban Bu. Kalau misalnya ada mungkin sekarang ada orang berbuat kedoliman, sudahlah Rabbi najjini minal qaumir. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya selamat saking perbuatan orang niki Bu. Teng HP niki wong apik iso dadi napa Bu? Bisa jadi elek. Bisa-bisanya orang menggunjing ustadz berjamaah itu di mana Bu? Di HP. Kebalikannya, ada orang elek, tapi followernya pirang-pirang Bu. Ini ya kelakuannya siapa Bu? Masya Allah. Ini fitnahnya luar biasa Bu. Maka kita minta selamat dari fitnah ini Bu. Mungkin kita salah ketik bisa di roasting Bu. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ustazah sekarang sedang mengikuti apa? Saya sedang mengikuti berita jatuhnya wisatawan di Gunung Rinjani. Jatuh, ya Allah. Orang itu kalau nolong orang lain mesti napa Bu? Ditulungi kalian Gusti. Ora ketang dinyek napa-napa pun madhep mantep mawon sebab niate badhe napa Bu? Saya memang mengikuti Bu, Masya Allah. Lalu saya mendapatkan kata-kata gini Bu. Hobi mendaki gunung itu keren. Tapi lebih keren lagi ketika sampai ke puncak gunung mereka semuanya sujud kepada Allah Bu. Hobi moge, motor keren, trail, trabas, niku keren Bu. Tapi lebih keren lagi kalau mereka sedang istirahat, mereka pada mujahadah, maca Quran, maca sholawat. Keren banget. Mulah, maerpol Bu. Hobi napa Ibu ono? Mancing, napa mleh Bu? Mancing, hobi mancing keren. Semua hobi itu keren, asalkan sambil mancing sambil napa Bu? Subhanallah, ya keren Bu. Hobi main sepak bola nih keren Bu. Asalkan ketika gol itu Allahu Akbar gitu Bu. Saya jadi ingat itu Bu, itu kata-kata yang indah menurut saya Bu. Jadi Ibu koleksinya apa aja tuh keren. Yang penting sambil ngoleksi sambil ingat Allah. Nek eling Gusti Allah, nyung dene koleksine wis akeh temen ya. Nah, kados niku jeruk gage-gage diwenehaken sinten Bu? Wong liya. Supaya kita diselamatkan dari fitnah orang-orang yang dolim. Ada salah satu pondok pesantren ngiklan Bu. Qadarullah pondok pesantren ini nulisnya dibuka pesantren sunnah. Pesantren
sunnah. Saya mencoba membaca komentarnya Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngapain sih kasih-kasih sunnah? Emang ada pesantren yang enggak sunnah? Terus Bu. Malah ada yang ngirim foto. Yang Jepang bikin robot, yang sini ngaji Bu. Menurut dia kapan majunya negara kita kalau kerjaannya kita ngaji. Saya makdek. Nguiku niku teng pundi Bu? Teng HP. Fitnahnya luar biasa. Rabbi najini minal qaumid dzalimin. Mungkin kita nulis, diteruskan, di-share bisa jadi fitnah Bu. Mungkin ibu nulis di screenshot kali kancane di-share jadi fitnah Bu. Rabbi najini minal qaumid nomor 4. Masya Allah. Masih terdapat di dalam surah Al-Qasas. Niki paling banyak niki di surah Al-Qasas Bu. Niki lah rati angel. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-24. Surat Al-Qasas ayat yang pertama surat Toha, yang kedua Al-Qasas, yang ketiga Al-Qasas, yang keempat Al-Qasas. Qala faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mari kita baca bersama-sama lewat HP Ibu. Wahid Isnin Salasa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Artinya, lalu dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan dalam kurung makanan yang engkau turunkan kepadaku. Kapan Nabi Musa membaca doa ini? Nah, inilah indahnya majelis taklim di Wonosobo itu Bu. Sambung dari majelis taklim 1 ke majelis taklim yang ceritanya. Begitu tadi doa Rabbi najini minal, Nabi Musa pergi ke negara apa Bu? Madyan. Begitu sampai Madyan, lihat laki-laki sedang menggembala kambing dan meminumkan kambingnya. Tapi kemudian Nabi Musa tidak tertarik dengan itu Bu. Nabi Musa tertarik ada 2 orang perempuan yang berada di titik yang sama. Lalu Nabi Musa berkata, ma khatbukuma, kalian berdua ini ngapain Bu? Nabi Musa bertanya kepada 2 orang perempuan. Saya menggambarkannya gini, karena Quran menjawab mereka berdua jawabnya bareng Bu. Saya begini Bu, Mbak, jenengan mawon sing jawab. Emoh nyong reko urung kenal karo kowe Kak. Jenengan bae lah Dik. Emoh nyong ya reko urung krungu. Ya wis yo, jawab wong. Lalu mereka menjawab, kami ini tidak akan meminumi kambing kami sebelum mereka semuanya pulang. Bayangkan Bu, sebelum mereka semua, bukan hanya minggir tapi napa Bu? Banget niki mboten seneng campur kalih wong lanang. Ajeng jawab pertanyaan wong lanang mawon nembe pripun? Dek wae, emoh reko urung kenal, Mbak wae, Mbak ya urung kenal. Ya wis yo jawab bareng. Lalu ditambah jawaban. Tadi kan Nabi Musa bertanya gini, Mbak, jenengan nopo kok teng mriki? Kula mboten ajeng ngombeni wedhus sederenge wong-wong niku, Dok. Lah kok jawabannya ditambahi? Kemudian mereka berdua berkata, sesungguhnya bapakku adalah orang yang sudah tua. Memang Nabi Musa tadi tanya tentang bapaknya Bu. Kenapa perempuan ini menjawab? Kalau tadi ditanya jenengan ngopo, kula mboten ajeng mimi wedhus sederenge mereka bubar, sudah cukup kan? Kenapa harus ditambah bapak kula pun tua? Kan jaga sembung bogolok Bu. Kenapa Bu? Karena menggembala itu tugasnya siapa? Dia berdua nopo tadi? Perempuan berada di antara. Dia tuh mau bilang gini, saya tahu maksud pertanyaan Anda. Anda bertanya kepadaku toh, kenapa kami perempuan kok nyanyi kan? Kene melu angon wedhus barang. Kami tahu kok maksudnya itu. Makanya sebelum ditanya mereka mengatakan, bapak saya ini sudah tua. Makanya saya terpaksa menggembala karena menggantikan
Singkat cerita dibantu oleh Musa, Bu. Bu, wajar kan kalau sudah bantu umpamanya, Bu. Orang sekarang setelah bantu mbaknya tuh, Mbak, nomor WA dong. Single or gadis atau gitu. Alamatnya mana, Mbak? Enggak, Bu. Nabi Musa milih meninggalkan dua perempuan ini begitu saja. Minggir aja. Padahal Nabi Musa safar dari Egypt kemana? Madian. Ustaz Eva tanya, punya makanan? Punya tempat tinggal? Sekedar tempat berteduh? Punya kenalan? Logikanya kita, jadi tak tulungi nyong musafir, mbok nyong tudui. Paling ora ya nyong bengi kiye mbok wenehi napa Bu? Makanan. Nyong tunuti sebengi bae. Masya Allah. Enggak, Bu. Nabi Musa berteduh di bawah pohon. Nabi Musa membaca doa itu. Masya Allah. Ini kalau laki-laki sekarang nggak terjadi, Bu. Kalau laki-laki sekarang pasti tadi nanya apa, Bu? Nomor HP. Tanya lagi janda atau gadis. Enggak, Bu. Nabi Musa diam. Dan perempuannya juga enggak. Makasih ya, Mas. Selfie dulu dong. Lalu diupload, hari ini aku telah ditolong oleh seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Tidak, Bu, kondur. Tapi mungkin dua perempuan ini mengadu kepada bapaknya. Pak, ya Allah, Pak, nembe kula ditulungi wong. Ya wong ngendi? Katose kasenes tiyang mriki. Wong rupane madan seje. Pregeleng nulungi. Walah. Leng ngumbani wedhus korosane eram. Terus mana lebar niku, Pak? Mboten takon alamate kula gadis napa-napa. Mendel mawon malah njur semengker. Bapaknya kira-kira gimana, Bu? Masya Allah. Temenan pana wong lanang kang kono, Bu. Maka nanti salah satu putranya diutus menemui Nabi Musa, maka doa ini membuat Nabi Musa mendapatkan orang yang ia kenal, dia dilindungi oleh orang soleh. Sudah dilindungi, diberi pekerjaan. Sudah diberi pekerjaan selama 10 tahun, langsung dikasih nama, Bu? Istri. Yang perempuan tadi itu salah satunya jadi nama, Bu? Jadi istri, Bu. Nabi Musa tinggal di negeri Madian kurang lebih 10 tahun. Lalu kangen dengan keluarganya, pengen kembali kemana? Ke Mesir. Begitu perjalanan mau kembali ke Mesir, kentekan obor, Bu. Tiba-tiba Nabi Musa melihat di atas bukit ada apa? Api. Lalu dia berkata kepada istrinya, yang di sini dulu ya, papa tak ngambil api itu. Semoga bisa membantu kita perjalanan kemana, Bu? Kalau ibu jadi istrinya Nabi Musa bilang gimana? Ya mau nyung wedi kok. Tinggal nang kene dewek urung tau mrene kok nyemi. Pokoknya apapun yang terjadi aku mau ikut. Enggak, Bu. Kemudian Nabi Musa ternyata bertemu dengan siapa, Ibu? Allah. Lepaskan sandalmu. Sesungguhnya ini adalah di wadi tua. Bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi Musa pingsan. Melihat cahaya. Kemudian diajari, Bu, masukkan tanganmu kemana, Bu? Ke ketiak. Maka setelah itu dikeluarkan keluar nama, Bu? Cahaya. Dan yang kedua, apa yang kamu bawa, Musa? Tongkat. Untuk apa? Untuk jalan. Untuk kalau kami lapar, tak nyengget. Do you know the meaning of nyengget? Mungkin di jalan ada buah, lalu saya gunakan untuk apa yang dilakukan Allah di bukit itu, Bu. Musa, lemparkan tongkatmu. Dilempar, Bu. Dijadikan apa? Ulat. Meh asar ternyata. Ambil, Musa, ambil. Nabi Musa takut. Jangan takut. Begitu diambil, jadi nopo? Jadi Nabi Musa sebelum demo di depannya Fir'aun melawan nopo nih kok? Penyihir, sudah dilatih dulu oleh Allah, Bu. Kemudian nanti ke Mesir, Nabi Musa mengalahkan siapa? Dari satu doa berapa kebaikan yang Nabi Musa dapatkan. Maka ibu kalau mau tanya, Ustazah, doane nopo ben anake kula oleh penggawean? Ya itu tadi. Ben anake kula oleh jodoh? Ya itu tadi. Ben anake kula teng mriko oleh bapak kos sing apik? Ya itu tadi. Biar nanti saya ketemu barang-barang yang indah. Ya itu tadi. Biar saya mendapatkan kemenangan. Ya itu tadi. Sing prepon. Sayangnya dereng apal.
Rabbi inni bima anzalta min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Jadi ibu mau minta doa apa? Doa punya jodoh? Nih. Doa dapat pekerjaan? Nih. Doa diselamatkan dari orang zalim? Dan ini Ustazah Eva mboten ngarang. Ini Quran. Dan yang terakhir, ya Allah, yang keberapa Bu? Nah, saya mundur. Terdapat dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-22. Ayat yang keberapa? Qala asa rabbi ayyatiyani sawa as-sabil. Semoga Allah menunjukiku jalan yang terang benderang, cetok lewa. Niku Bu, ya Allah, sawa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Kita ulang lalu kita tutup. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Minta jalan yang jalan lurus gitu Bu. Ada makan seterusnya. Minta jualan sing lurus. Arep ketemu jodoh ya muga-muga dalane mboten menggok. Harap oleh penggawean muga-muga dalane ora berkali-kaliku. Ban paringi keturunan muga-muga mboten berlikaliku. Kapan oleh rezeki muga-muga mboten berlikaliku. Ning langsung napa Bu? Sawa as-sabil. Cara siki berarti jalan napa Bu? Jalan tol bebas hambatan. Masya Allah. Berapa doa Bu? Ada satu doa lagi judulnya bersambung. Pertemuan yang akan datang tes 5 doa ini. Baru satu doa lagi kita lanjutkan. Doa kedua. Mantap. Doa yang terakhir. Ayyahdiyani sawa as-sabil. Doa yang ketiga. Minal qaumidz zalimin. Doa yang pertama paling apal. Doa yang keempat. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nanti yang ada di grup Al-Hasna boleh beramal jariah. Tolong downloadkan 5 doa ini, share di grup. Nek pengen oleh jariah. Makaten gandeng wekdal sampun mendekati asar. Mohon maaf atas keterlambatan. Doa yang pertama. Doa yang kedua. Kula gumon anggar Ustazah ampun nggih alhamdulillah pun rampung bukune langsung napa Bu? Tutup debokaken pundi? Laliat ditakoni klalen semang napa Bu? Gugup mawon lajeng tindak pundi? Masyaallah. Selepat nyun pangapunten, semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah, dicintai Allah, kundur membawa kebaikan untuk keluarga kita semuanya. Jazakumullah kepada Majelis Taklim Al-Hasna. Semoga Majelis Taklim ini semakin bermanfaat untuk umat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.